Sehat. Alhamdulillah. Karena sehat itu mahal. Iya. Karena saya mendadak dapat informasi dari Bali Lampung bahwa katanya Ciraden sudah sering bertemu sama sahabat-sahabat Bali Lampung. Iya, benar. Ya, di situ yang selama ini lihat dengan situasi dan keadaan yang ada. Ya. Coba sebentar ambilkan dulu mic yang di sana itu. Siapa namanya itu? Jadi alhamdulillah sahabatnya, saya sempat kaget, sempat tidak percaya, tapi setelah saya pengen ngobrol memastikan, alhamdulillah Pak Jaber sedikit banyaknya ketemu sama saya langsung. Hari ini baru kesempatan ya, alhamdulillah saya bisa ketemu sama Pak Jaber. Artinya di sini Pak Jaber kalau dikatakan bukan sebatas ucapan, bukan sebatas dia manipulasi, menipu, bahkan dia sebatas siasat. Benar itu? Wajah Ben? Alhamdulillah, insya Allah, Cik. Insya Allah. Ya, benar. Alhamdulillah ya. Mungkin kalian antara tidak percaya, mungkin kalian sedikit banyaknya melihat kaget begitu menggembingnya dengan sekian banyak yang dilakukan sama Wak Jaber, baik secara pribadi langsung sama Ciraden, baik sahabat-sahabatnya maupun sama Bali Lampung ya. Kalau kita lihat sadisnya, beringasnya, kekejaman yang dilakukan Wak Jaber benar-benar luar biasa. Tapi Bang Rey mengatakan jangan lihat daripada sisi yang buruknya, tapi mungkin kita lihat kaji lagi sisi positif atau baiknya. Dengan inilah ketika Bang Rey bertanya jelas dan nyata, bahwasanya menjelaskan secara dari hati yang paling dalam, di mana Wak Jaber bukan sebatas minta obat, bukan sebatas minta obat, dia benar-benar mengatakan bahwasanya dia benar-benar mau tobat. Disitulah sahabat ya, kalau Allah sudah berkehendak, yang maha pencipta, artinya jelas nyata, dibuktikan secara nyata di alam dunia. Ketika kalian melihat secara Bang Rey Lampung jelas sering nyata, anyang-anyangan atau pipis terasa nyeri dan gak tuntas, bolak-balik ke kamar mandi. antara interaksi dan kejadian yang ada mungkin selama ini sedikit banyaknya kelihatan lah ya. Apa yang dilakukan selama ini sama Wak Jaber ya, bahkan secara jelas dan nyata mungkin dilihat, saksikan sama kalian, sedikit banyaknya salah sudah pasti namanya manusia, karena secara dalam semboyan bahasa Senepan itu benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya ya bukannya setan. Tapi disinilah menunjukkan secara bukti nyata sejagat alam semesta ini menggempakan sekali raja preman ya. Begitu kita lihat di mana ada perseteruan baik dalam urusan cara berkelompok, gombolan mereka tidak ada hati-hatinya, selalu pengen menghabisi bahkan melenyapkan. Tapi Allah membalikkan, ketika Allah membalikkan hati dari daripada manusia tersebut, mungkin ada hikmahnya ketika dihantam dengan kekuatan ilmu
dari Bangli Lampung ya. Akhirnya Wak Jaber menyemboykan dengan setulus, dengan dari hati nurani yang paling dalam. Ketika saya melihat bahkan mendengarkan cerita yang disampaikan Bangli Lampung, Wak Jaber benar-benar mau sadar, mau tobat, bagaimana caranya ke depan ini pengen lebih baik. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa mendengar, mungkin sedikit banyaknya walaupun baru berapa sahabat Ciraden atau sahabat-sahabat Bangli Lampung ya, sudah ditemui, mungkin saya yakin sahabatnya, karena kenapa? Disitulah salah satu insiden kejadian secara yang harus kita siap menerima. Kenapa saya katakan seperti itu? Jelas di situ sudah jelas, sudah barang pasti antara pro dan kontra, antara nerima dan tidak nerimanya, akhir sudah pasti. Sini saya mau tanya dengan Wak Jaber langsung, kalau umpama nanti berhadapan dengan seorang, bahasanya boleh dikatakan sekarang ini udah mantan ya, mantan sebutannya anak buah, kalau bahasa ini aja yang pernah apa kata Wak Jaber, mereka ngikut manut. Ketika nanti Wak Jaber mereka tidak terima, mereka istilahnya merebut, membujuk, merayu, bahkan mungkin bisa memukuli bahasanya, karena Wak Jaber ini sedikit banyaknya mungkin secara dalam kekuatan keilmuannya sudah dinetralkan kemarin, mungkin dia sedikit nggak lagi beringas kalau bahasa orang itu. Nah, mungkin sedikit banyak yang kita dengar karena mungkin dari keterangan Bangli seperti itu, makanya saya pengen memastikan apakah iya ketika sama saya ketemu langsung sekarang ini sudah berbicara berhadapan secara nyata dengan Wak Jaber, ya artinya kan jelas Wak Jaber bukan sebatas tipu-tipu, karena banyak mengatakan saksi kita jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Kenapa? Ya karena kami selama ini Wak Jaber jujur, sejujurnya, karena selama ini yang kami hadapi, bahkan kami tolong, kami bantu banyak sekali. Sudah ditobatkan, sudah sadar bahasanya, sudah ditempatkan, mereka berkhianat sama Bangli Lampung ya. Itu kejadian nyata seperti Remondo ya. Tapi sayangkan sebenarnya, karena kenapa? Mungkin atas informasi itu, atas pembicaraan itu, mungkin Remondo juga akan tidak terima, ya monggo-monggo saja, dari fakta aktual secara nyata. Makanya pagi kemarin sampai begitu memberikan suatu peringatan yang kecil sebetulnya ya. Ya mungkin Raimondo juga supaya berpikir kalau dia mau sadar, ya silahkan saja, kalau mau brutal ya itu pribadi dia. Yang pasti sahabat, saya mungkin secara pribadi mengucapkan terima kasih karena kalian sudah memantau, melihat ya, menyimak apa yang selama ini kami tayangkan baik di channel Bangli Lampung, di channel Ciraden maupun sahabat-sahabat yang lain. Karena itulah hidup penuh tantangan, karena kezaliman emang harus dimusnahkan, karena kebaikan perlu dilakukan. Di mana kita hidup berpijak di bumi ini, salah satu mengucapkan dan merasakan rasa syukur dan bersyukur. Nah sekarang saya mau langsung saja sama Wak Jaber ya. Wak Jaber, apa yang saya katakan tadi mungkin sedikit banyaknya menyimak, mendengarkan. Kalau memang iya nanti seandainya terjadi salah satu dari gerombolan bahasanya Wak Jaber, apakah Wak Jaber siap menerima sahabat? Karena begini Wak Jaber, saya katakan di situ, kalau nanti kalau Wak Jaber nggak kuat menghadapi jiwa-jiwa preman ya, mungkin ya Wak Jaber sudah tahu lah ya. Apakah siap sabar, apakah siap menahan diri, mengendalikan dengan cacian, hinaan. Karena begini Wak Jaber, kita hidup ini nggak semudah yang kita balikkan telapak tangan. Karena mungkin jelas hujatan, cacian, segala upaya yang dilontarkan sama mereka, kalau kita ini tidak nggak perlu sebenarnya membalas. Bahkan kami pun sedikit banyaknya, walaupun
sudah dibabat, dibanting, dihajar sama Wak Jaber ya, dengan kekuatan-kekuatan yang ada di miliki dia. Ya saya pribadi tidak ada rasa dendam. Bang Rey juga begitu. Bahkan kaget, sedih, pilu, linu melihat daripada kejadian seperti itu yang tidak sangka secepat itu. Wak Jaber nggak tahu hidayah mungkin ya, wahyu kalau bahasa zaman para nabi ya. Tapi secara seketika Allah telah membalikkan telapak tangan, membalikkan kolbunya. Ya akhirnya ceritanya Wak Jaber benar-benar istiqomah. Insyaallah. Coba cerita dulu Wak Jaber. Ya, baiklah itu Raden. Ya. Tapi sebelumnya ya, karena dari beberapa hari kita tidak berjumpa, betul ya, karena memang saya masih dalam pengawasan Bang Rey di Padepokan gitu ya. ya betul. Jadi begini Bang Rey, sebelumnya saya dengan Ciraden, Ya. saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya Ya, sama-sama. atas kesalahan saya selama ini. Ya, sama-sama. Kalaupun seandainya Ciraden pun masih dendam, ingin memuaskan dendamnya kepada saya pun saya terima. Begitu. Nah, adalah saya mau dendam Ya. ya. Nggak bagus, nggak baik kita dendam. Ya. Saya kan mau bercerita sedikit. Boleh, Ciraden, ya. lanjut ya. Di akhir saya baku hantam dengan Bang Rey, Ya, itu kan di kebun sawit. Lantas saya pun merangkak keluar, siapa yang membawa saya, sehingga timbullah siksaan-siksaan tiap hari, siang, malam. Itu saya merasa tersiksa sekali. Malah perasaan saya lebih baik mati daripada siksaan seperti itu. Ya. Nah, di saat terjadi seperti itu, saya setengah koma, kadang saya seperti pingsan, Ya. sadar lagi, pingsan, sadar lagi. Nah, di saat saya pingsan sadar itu ada beberapa sosok yang datang. Dan beberapa itu ganti-gantian. Ya. Itu kurang lebih sekitar 9 orang lah. Menyatakannya bahwasannya sudah saatnya kamu istirahat. Ya. Tadinya saya berpikir istirahat itu ya mungkin meninggal atau mati. Ya saya legowo lah apa boleh buat. Tetapi maksudnya itu meninggal itu meninggalkan hal yang sudah-sudah maksudnya. Yang buruk itu jangan kau lakukan lagi. Sudah saatnya kau bertobat. Lantas yang terakhir menyatakan bahwa kau ini pun masih keturunanku. Ya. Mungkin memang inilah perjalananmu dan sudah saatnya kamu bertobat dan sudah hijrah kembali seperti yang dulu. Karena bahwasannya saya juga dulu tuh dididik oleh beliau itu. Dulu saya pernah di pondok juga dan mungkin kata terbawa nafsu sehingga saya salah jalan. Gitu. Sehingga ilmu-ilmu yang lama tidak saya manfaatkan sebagaimana mestinya. Dilanjut pas kemarin juga saya alhamdulillah dikunjungi beberapa teman-teman Bang Rey juga ya di Padepokan. Di saat saya malam juga semalam, ketika saya bangun tidur lantas melaksanakan sholat juga itu datang juga itu sosok. Ternyata yang saya pikir tuh pernah jumpa. Ternyata dia juga seorang, saya rasa itu seorang bangsa jin ya. Karena pengakuan dia begitu, tapi dia jin tapi seorang wali yang menyatakannya bahwa dia adalah seorang panglima Laskar Laut Merah. Itu saya tanya siapakah kau? Ternyata dialah Hasim Bahadur. Bahwasannya dia juga ada seorang syekh memang untuk katanya mulai nitip untuk menjaga saya. Karena saya memang mungkin sudah mau bersih, mau bertobat seperti itu, tetapi wallahu alam. Yang penting saya di sini benar-benar berniat mau bertobat, benar-benar tidak akan mengulanginya, dan insya Allah saya berharap kematian saya yang akan datang ini bisa husnul khotimah. Amin. Kalaupun ada beberapa teman-teman saya yang lama masih juga ingin menarik saya kembali kepada mereka, ya saya rasa sudah tidak mungkin. Ya, kalaupun saya dihajar, dipukul sampai mati pun saya ikhlas. Saya berharap memang matiku memang seperti itu yang saya harapkan. Mati yang memang dalam keadaan sudah ingat kepada Allah, seperti itu Ciraden. Terus ada lagi yang disampaikan? Ya pastinya saya banyak minta maaf semua nih kepada pendukung Ciraden,
kepada pendukung-pendukungnya Bang Reno ya, pada pendukungnya Bang Rey. Selama ini mungkin saya terlalu banyak jahat terhadap kalian semua. Jadi mohon dimaafkan. Itu saja, tolong mohon doa restunya. Semoga saya bisa istiqomah menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Sampai merinding sahabat. Iya. Sampai gemetar, berdebar-debar jantung sirat. Kenapa? Disinilah salah satu kehidupan yang nyata yang kalian lihat. Mana mungkin orang sekejam Wak Jaber, sesadis, sejahat sama Bari Lampung. Mungkin ada hikmahnya pukulan Bari Lampung itu, saking hebatnya ya. Padahal itu baru anginnya itu. Mungkin di situ terpikir, tersilat, terbenah, terenung. Ketika merasakan kesakitan-kesakitan yang selama ini dia mencari obat nggak kunjung-kunjung sembuh, sesuai baru sekelumit yang disampaikan tadi Wak Jaber mengatakan, dengan dia nekat, beranikan diri sahabat, nggak menengok kanan kiri lagi, apapun dia sudah pasrah mungkin. Kalau kata bahasa orang itu, kalau memang ini sudah waktunya mati, ya mati. Tapi kalau memang bisa hidup, ya bisa hidup. Kalau bahasanya, kalau Allah membukakan pintu maaf untuk pintu tobat, katanya, mudah-mudahan saya ada jalan, nekatlah dia. Itu kita lihat di channel Bari Lampung itu kita lihat. Bang juga sempat kesini, sedih, bingung. Tiba-tiba kaget dia. Disangka Bang Rey itu datang-datang itu pengen ngelabu, pengen meracuni apa gimana, nggak taunya Wak Jaber menyentuh secara dalam kolbu, diikrarkan dari lubuk hatinya yang paling dalam, menyampaikan langsung sama Bari Lampung. Pertama dia minta maaf, kedua dia mau tobat, ketiga dia minta tuntun, minta ajarin, bahkan mau ikut. Disinilah sahabat, banyak cerita, banyak yang kita dengar, jarang sekalipun yang kita temukan. Kebanyakan kalau ceritanya lucu itu nggak mungkin ya orang penjahat jadi kiai. Sudah banyak, jelas, nyata. Karena kenapa? Mungkin selama perjalanan hidup dia sudah banyak melalui, menjalani, melangkah, baik dan buruknya. Dia tahu, baik dan manis. Yang lucunya, yang nggak enaknya ini, kalau kiai jadi penjahat, rusak itu. Nah, tapi Wak Jaber jahat, dia menjadi orang pengen baik, pengen bertobat. Bang Rey dengan lapang dada membukakan secara jelas, secara ikhlas. Bahkan Bang Rey tidak sungkan-sungkan, langsung Bang Rey cabut ilmunya, Bang Rey obati dengan serbuk sakti itu. Saya mau tanya sama Wak Jaber sekali ini, ya, biar sahabat-sahabat ketika menyaksikan waktu itu, ketika serbuk ajaib dan madu sakti itu ketika diminumkan, bagaimana rasanya? Ya, luar biasa sekali, Cik. Iya. Ketika saya minum itu memang ya tidak ada rasa, sebenarnya agak seperti apa ya, ampas saja. Iya. Tapi begitu saya minum, perasaan saya tulang-tulang itu ngilu-ngilu hilang. Gitu ya. Tangan sampai terus detak jantung pun mulai normal. Iya, di kepala pun yang tadinya ngenyut seiring jalan itu mulai terasa seperti tidak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, kaget. Waduh, Wak Jaber. Masya Oh, Wak Jaber luar biasa. Masya Allah, Cik. Dari mana? Bagiannya dari mana? Aduh, biasa, Cik. Ya, aktivitas seperti biasanya. Iya.
Saya lanjut itu tadi ya. Boleh lanjut. Oke. Ketika saya minum itu, ya benar, Men udah benar-benar di situ, ngerasa, men. Udah benar di situ tadi, men. benar-benar saya merasakan suatu yang apa ya? Dalam sekejap itu bisa seperti tidak terjadi apa-apa dan segar kembali. Tapi disitulah luar biasa Bang Re ya, yang saya rasakan hati pun tersentuh Iya. dengan kelembutan dia, bahwa saya selama ini sudah jahat sama Bang Re, tetapi dia tetap welas asih, Iya, betul. mau memaafkan, dan yang lebih hebatnya lagi dia mau menerima tobat saya, dan dia taruh untuk memperbaiki batin saya di padepokan. Itu sangat luar biasa. Benar, benar, benar. Dan tiap hari pun saya dikasih minum madu ya, Iya. sama dia tiap hari itu, pagi siang sore beberapa sendok itu, dan luar biasa, luar Jadi- biasa sekali. Jadi kalau kita bicara seperti ini sebenarnya nggak patut, nggak pantas. Takutnya nanti ada resepsi salah penilaian bahwa asumsinya seolah-olah kami berjasa. Maaf, Bang Ri tidak punya pikiran seperti itu. Apalagi saya, apalagi Bang Geno. Nah, sekarang ada Bang Geno. Apa salahnya sedikit banyaknya untuk mengucapkan Ya, permohonan maaf Ya. mungkin secara selama ini berhadapan ada baku hantam. Sekarang sudah di samping Wak Jaber, ya, sudah bergabunglah sama kami lah bahasanya, sudah jadi keluarga lah bahasa secara istilahnya. ya. Coba sampaikan. Itulah Bang Reno, dengan hati yang tulus dari dalam, Wak Jaber mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang mana selama ini saya sudah sangat begitu kasar kepada Reno, ditambah juga sempat juga meracuni Bang Reno. Ya alhamdulillah lah, kalaupun Bang Reno ingin membalaskan itu semua kepada Wak Jaber pun menerimanya, Saya tidak akan mengapa seperti apa. ya, saya akan membalaskan atas pembicaraan Wak Jaber. Iya. Ya, bukan saya membalaskan akan memukuli Wak Jaber. Bukan. Kenapa manusia harus saling memaafkan? Allah Maha Pemaaf. Kenapa hambanya tidak? Ya, betul. Saya juga minta maaf dengan Wak Jaber, ya sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya yakin itu. Jadi itulah Wak Jaber. Tadinya Wak Jaber yang preman besar, gagah dan menguasai jagat raya ini. Jadi yang selama ini yang Wak Jaber rasakan bagaimana? Kira-kira harta yang dimakan oleh Wak Jaber, mungkin dari apa yang dikuasai Wak Jaber, kira-kira barokah tidak? Iya, sebenarnya sebegitu banyak apa yang aku dapatkan itu ya. Iya. Harta yang begitu banyak pun, karena memang bukan itu sebenarnya, bukan hartanya, tetapi kekuasaannya, rasa arogansinya itu yang bikin tadi saya cari. Karena kalau sebenarnya sih kalau rezeki ya cukup sepiring dua piring juga sudah cukup, tetapi bukan itu, karena kepuasan nafsu tadi ingin merajalela, yang akhirnya apa yang saya dapatkan semua juga sudah saya limpahkan semua, saya bagi-bagi. Di samping memang ada beberapa villa dan segalanya mungkin diambil juga sama beberapa anak buah kita ya, tapi yang jelas Wak Jaber sekarang tidak punya apa-apa dan mungkin ingin merintis bagaimana mungkin, atau nanti sehari-harinya apa mungkin. Saat sekarang yang jelas hari-hari ini saya hanya berzikir, sholat, ya ramah tamah sama rekan-rekan, teman-teman, seperti itu aja. Ya alhamdulillah. Memang benar-benar luar biasa Wak Jaber ini. Ya mohon doanya iya. lah itu Bang Reno, Amin. biar Wak Kami Jaber doakan Wak Jaber, bisa istiqomah. Iya. Si Raden juga. Karena bukannya apa Wak Jaber, selama ini mungkin subscriber banyak yang kecewa Iya. atas tipu-tipuan dan licik Wak Jaber. Iya. Tapi mudah-mudahan sekali ini tidak ada tipu-tipu lagi. Iya. Dan tidak ada kelicikan lagi. Benarkah itu Wak Jaber? Ya insya Allah. Yang penting saat sekarang saya tidak ada sedikit pun terbesit Tidak ada di lagi. dalam pikiran ini ingin jahat, berbuat. Ya sebenarnya Wak Jaber yang dulu
menurut saya nih itu sudah mati. Dan saya dilahirkan kembali dengan keadaan sekarang, dengan keadaan mudah-mudahan hati yang tulus, dikasih bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Bang Rey, Ciraden, dan Bang Reno. Yang saya harap itu perlu bimbingan juga daripada kalian berdua. Itulah. Jadi begini Pak Jaber ya, kita bukan merasa di sini bahasanya punya kemampuan hebat, bahkan kuat, bukan. Tapi dengan niat apa yang dilontarkan Pak Jaber, kami siap. Artinya selama ini untuk membantu segala cara dan upaya. Mudah-mudahan dari sini Pak Jaber juga bisa memetik hikmah, bisa mengambil nilai-nilai positif, walaupun sudah ditaruhkan di Padepokan Bali Lampung, ya siapa tahu nanti Bali Lampung dikasihnya akun channel kan, nanti kan Bali sudah persiapan itu kan, artinya kan ya mudah-mudahan sedikit banyaknya ketika wajah dilihat ya, benar selama ini menunjukkan kepada para sahabat-sahabat Bali Lampung bahwa wajah itu sudah bukan lagi segitiga, sudah bulat, benar-benar dia mau memberantas yang namanya kezaliman, bahkan dia benar-benar mau yang bahasanya menjalankan kehidupan yang tadinya kelam menjadi baik. Ya. Inilah sahabat ya, secara nyata walaupun ini ada edukasi, tapi secara peran penting ketika kalian lihat, menyimak, menonton dengan nilai-nilai baik itu positif atau negatifnya, tapi yang pasti banyaklah sisi positifnya. Kenapa? Inilah suatu gambaran, inilah suatu perjalanan, ya ada kita sangka-sangka, tiada kita duga-duga. Ya. Tadinya Wak Jaber ini, kalau dia tidak cepat bahasanya mungkin menemui Bangre, nggak tahu juga. Entah dia habis sama kami, entah dia ngomong lewat, kita nggak tahu. Tapi secara nyata, saya bilang tadi itu, Allah membalikkan kolbunya, dia nekat menemui Bangre Lampung untuk benar-benar mau sadar, benar-benar tobat. Bahkan dia sudah pasrahkan diri, mati hidup saya sekarang sudah pasrah, tapi tolong terima, saya minta maaf, bahkan saya mau tobat. Pak tadi nggak percaya kan, ini juga kami nggak dikasih tahu sama Bali Lampung ya, baik Bang Reno sama saya tidak kasih tahu, bahkan kaget setelah habis sholat, mungkin habis sholat isya gimana ya, kalau dia pakai sarupan waktu itu kan, akhirnya begitu mulianya ya jiwa kesatria yang dimiliki Bali Lampung. Benar. Ya kalau dipikir geram semua nih orang. Melihat kelakuan keluarga berbahasa tahu-tahu taubat takut meskipun di saat kan. Benar. Karena sebatas kita obat ya. Tetapi ya, seiring waktu berjalan walaupun sudah berapa hari ya, yang kami lihat, kami pantau ketika dia di Padepokan menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintah, bahasanya sholat lima waktu kan, bahkan dia bersama santri-santri yang lain banyak yang Padepokan ya, kumpul belajar secara dalam untuk mengetahui lebih dalam lagi lah ya. Walaupun kami bahasanya bukan keilmuan yang lebih tinggi, tapi setidaknya dengan belajar di tempat Padepokan Bali Lampung ya, mudah-mudahan Wak Jaber ini selamanya niat dia yang diinginkan, yang kita harapkan sesungguhnya bukan hanya sebatas ucapan. Ya itulah karena Bang Rey juga sedikit berkata bahwasannya untuk menuju kebenaran, menuju Allah tuh Allah sangat senang katanya. Bahwasannya orang buruk, orang yang mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah lebih mendekat sedepan. Kalau kita mengharap berlari kepada Allah, berjalan, maka Allah pun berlari.
tersentuh saya ucapan Bang Rey seperti itu. Sehingga saya bersyukur, sangat bersyukur bahwasannya Allah masih memberikan kesempatan hidup yang insya Allah mudah-mudahan kedepannya dikasih jalan yang baik lah, yang lurus, yang bisa ikut jejak-jejak kalian semua. Amin, amin. Nah, Jadi sedikit banyaknya saya cuma mengatakan saja di Wak Jaber ya. Iya, iya. Kalau artinya nanti mereka entah itu mengadukan sama guru dulu ya, guru Iya, yang iya. disebut kesayangan bahasanya Wak Iya. Jaber, mungkin mereka laporan. Iya. Ke Raimundo juga mungkin ngomong bicara Iya. kalau Wak Jaber bahasanya obat. Memang beberapa yang udah hadir menemui Wak Jaber itu, ya Raimundo sudah hadir. Ya begitu, tapi ya begitulah. Akhirnya sama Bang Rey pun dikasih pelajaran lagi. Ternyata Raimundo itu sudah sehat. Tapi karena masih melakukan anarkis, Bang Rey pun kemarin itu saya saksikan sendiri di depan mata saya bahwa matanya pun dibutakan juga oleh Bang berarti Rey. Raimundo ini mengancam Wak Jaber. Ya Dan seperti itulah. preman-preman yang lainnya Iya. tidak terima Iya. atas tobatnya Wak Jaber. Ya begitulah. Jangan takut Wak Jaber. Apakah ke depan Wak Jaber siap buat memberantas preman walaupun di mana pun berada? Insya Allah. Siap ya? Siap, siap. Ya, walaupun itu di pun mana juga. saja Wak Jaber. Tadi Tantang siang saja. juga itu rombongan Kurawa dan Mahesa juga begitu. Iya. Dia datang juga narik. Alhamdulillah. Malah seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tidak juga tertarik. Iya. Dan tidak ingin lagi kembali ke Tidak mau kembali seperti lagi ya. yang jalani mereka. Alhamdulillah sama-sama. Meskipun Ya. diiming-imingi Benar-benar. dengan rayuan-rayuan seperti apapun, saya tidak mau, insya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, luar biasa Wak Jaber ini. Bukan dengan tipu-tipu dan licik lagi nih. Benar-benar luar biasa tobat nasuha dia ini. Iya, doakan saja sahabat-sahabat buat Wak Jaber ini. Amin. Ya, jadi karena sahabat kalian lihat benar Wak Jaber waktu itu setelah minum serbuk Bangke Lampung, Iya, dikasih serbuk diseduh, benar-benar. diminumkan, rasa sakit-sakit itu Iya. Menjalar, dia mulai energi itu. Yang sakit itu dengan sendirinya, tidak lama. Jadi sahabat, Hilang dia langsung segar kembali. Langsung segar sekali. Iya. Bangke Lampung ciptakan, Bangke Lampung siapkan untuk para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, subscriber-subscriber yang ada. Di situ kalian bisa hubungi saja apabila kalian membutuhkan. Karena Wak Jaber di sini secara nyata dibuktikan, ya, kalian lihat, menyaksikan ini orangnya. Ketika sudah minum serbuk sakti Bangke Lampung, seduh, langsung diminum, bahkan langsung diminumkan sama madu ini, dia sehat bugar yang kalian lihat. Iya. Nah, jadi kalian apabila mau pesan silahkan hubungi WA Ciraden, nomornya di nomor 0821 5006 3346, transfer langsung ya, jangan banyak tanya, yang jelas ketika kalian pesan pasti kita proses secepatnya. Nah, transfernya di Bank BCA di nomor 2920 587162. Nah, bisa juga kalian pesan nanti sama Bang Reno ya, hubungi channelnya karena berandanya selalu menaruhkan nomor handphone, mungkin nomornya bisa disebutkan Bang Reno. 0821 0821 7954 7954 666 8. Nah, apabila kalian tidak bisa menghubungi kami sulit, bisa langsung juga sama Bangke Lampung. Buruan, kesempatan tidak ada dua kali. Hikmah di balik semuanya ini ada suatu keajaiban. Ketika Bangke ciptakan untuk pengobatan, makanya sekarang Raimundo, Canggar, Sugeng, bahkan eyang gurunya Ujang Dong itu mencari obat, bagaimana caranya, ngemis, memohon sama Bangke, tapi beda sama Wak Jaber. Tapi mereka masih sekarang terkapar, nggak tahu di mana rimbanya. Tapi nggak bakal kata apa namanya bahasanya akan menemukan yang namanya itu obat kalau mereka hanya tipu daya seperti itu. Saya mau pesan juga sama Bangke, jangan mudah terpancing, tergiur dengan bujuk rayuan mereka, seolah-olah mereka mau berobat dengan asumsi mau tobat, nggak taunya jadi pengkhianat. Nah, disinilah Wak Jaber harus kita dalami, harus kita pelajari, hati-hati, jangan khawatir ketika mereka nanti ujuk-ujuk bahasanya tanpa sepengetahuan kami, entah itu lewat santri, pengen mereka masuk. Iya. Wak Jaber
nanti kami kasih nomor handphone, Ya, kami kasih nomor telepon, ya. hubungi langsung ke Bang Rey bisa, ke Ciraden bisa, ke Bang Rey bisa, ya. Ya memang Bang Rey juga udah sebutkan besok dia akan berikan akun, yaitu mungkin Wajaber itu. Oh gitu ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, itulah salah satu kekuatan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan ini hikmah perjalanan kita secara nyata. Apabila mungkin selama ini saya mewakili pribadi kepada sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara, dalam negeri maupun luar negeri, ya, tua dan muda, nenek-nenek, kakek-kakek lah ya, yang membuat kalian geram, kecewa, merasa bagaimana perbuatan Wak Jaber. Kalian yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang hatinya mulia, maafkan Wak Jaber yang sebesar-besarnya. Silahkan juga Wak Jaber sebaliknya berbicara di sini. Maaf. Ya, baiklah buat sahabat-sahabat Bang Rey Lampung, subscribernya, dan juga subscriber Ciraden, subscriber Bang Reno. Mohon dimaafkan Wak Jaber atas kesalahannya selama ini. Mohon doa restunya. Semoga Wak Jaber bisa istiqomah menjalani pertaubatan, perjalanan kehidupan kedepannya menuju yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf. Terima kasih. Jadi karena kita sudah waktunya mau sholat maghrib, Ya, bukan tidak mau lanjut. ya. Yang jelas kalian sudah lihat, dinyatakan Wak Jaber sudah mengatakan bahwa dia sudah sadar dan taubat pengen ikut Bang Rey Lampung. Ya. Kita doakan semoga kebahagiaan, kesuksesan Wak Jaber ke depan lebih sukses lagi. Amin. Kita tutup, kita akan mau sholat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.